Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Emilia Parera dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Materi yang akan saya sampaikan pada video ini berjudul Project Management Office atau PMO. Ketika berbicara tentang manajemen proyek, istilah PMO ini mungkin sudah sering kalian dengar. Jadi, PMO sendiri itu apa sih? PMO sendiri merupakan singkatan dari Project Management Office, dan PMO adalah tim atau departemen dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen pusat dari semua proyek yang dikembangkan. Menurut UGDIJ to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Office atau PMO didefinisikan sebagai sebuah struktur organisasi yang menstandarisasi proses tata kelola terkait proyek dan memfasilitasi berbagai sumber daya metodologi, alat, dan tekniknya. Fungsi utama dari PMO ini adalah untuk mendukung pekerjaan manajer proyek dalam berbagai cara. Seperti yang pertama adalah mengelola sumber daya bersama di semua proyek yang dikelola oleh PMO. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan metodologi manajemen proyek, praktik, dan standar terbaik. Yang ketiga, pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. Yang kelima adalah memantau kepatuhan terhadap standar, kebijakan, prosedur, dan pola manajemen proyek melalui audit proyek. Yang kelima, mengembangkan dan mengelola kebijakan proyek, prosedur, template, dan dokumentasi bersama lainnya, atau aset organisasi. Yang keenam adalah koordinasi komunikasi lintas proyek. Yang ketujuh, memimpin transfer pengetahuan. Yang kedelapan, menghentikan proyek. PMO memiliki 3 tipe. Apa saja sih tipe PMO? Yang pertama adalah suportif atau mendukung. PMO pendukung akan berperan sebagai penyedia fungsi konsultif terhadap proyek, seperti dalam penyediaan template, best practice, pelatihan, akses terhadap informasi, dan lesson learned dari proyek-proyek lain. Yang kedua adalah controlling atau mengontrol. PMO pengendali memberikan dukungan dan memberikan syarat pemenuhan melalui berbagai arti, dan pemenuhan dapat mencakup adopsi metodologi dan framework manajemen proyek. Yang ketiga adalah direktif atau pengarahan. PMO pengarah merupakan tipe PMO tertinggi dalam hal pengontrolan proyek. Project Management Office memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah proyek yang dapat memenuhi tujuannya dalam hal waktu, biaya, ruang lingkup, pekerjaan. Yang kedua, investasi dalam proyek semakin selaras dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, teknik, keuangan secara lebih efisien. Yang keempat, tingkat resiko yang lebih rendah dan insiden yang lebih kecil. Yang kelima, mengurangi upaya proyek dan birokrasi. Yang keenam, manfaat penerapan PMO di berbagai organisasi bisnis telah dipelajari oleh beberapa lembaga penelitian. PMO sendiri memiliki tujuan, yaitu
mengumpulkan, mengatur, mengintegrasi data proyek bagi seluruh organisasi. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek. Yang ketiga, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Selanjutnya, mengembangkan dan menyediakan jalur karir formal bagi manajer proyek, menyediakan jasa konsultasi manajer proyek, dan juga menyediakan struktur untuk menampung manajer proyek ketika sedang mengerjakan proyek atau di antara proyek. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait materi yang telah saya paparkan, yaitu agar proyek bisa berjalan sukses dalam sebuah perusahaan atau bisnis, maka yang dibutuhkan adalah PMO atau Project Manager Office. PMO adalah penghubung alami antara portofolio organisasi, program, proyek, dan sistem penguatan organisasi. PMO membantu perusahaan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat diselesaikan sesuai proses yang berjalan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Saya tutup presentasi saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.